Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Herna, dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum jami'ah? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari bab Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua dalam tema Yaumiyatuna fil Madrasah. Artinya Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Yaumiyatuna fil Madrasah, aktivitas kita sehari-hari fil madrasah, di sekolah. Jadi aktivitas sehari-hari di sekolah. Nah, itulah tema yang akan kita pelajari dalam pokok bahasan al-mufradat atau kosakata. Jadi kali ini kita tekankan pembahasan kita nanti pada pokok bahasan mufradat tentang yaumiyatuna fil madrasah. Artinya kita akan belajar bersama-sama tentang kata-kata atau kosakata yang berkaitan, yang terkait dengan pembahasan yaumiyatuna fil madrasah, yaitu aktivitas sehari-hari di sekolah. Apa saja kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, dengan harapan kita memahami banyak kata tentang yaumiyatuna fil madrasah yang selanjutnya nanti akan kita gunakan untuk memahami, sekaligus untuk mengerti, sekaligus untuk membuat ataupun menyusun kalimat yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna fil madrasah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembahasan kita lebih jauh, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan kita tadi sudah saya sampaikan. Kali ini kita akan membahas yaitu Ad-Darsus Tsani, bab yang kedua, pelajaran yang kedua dengan tema yaumiyatuna fil madrasah. Apa artinya yaumiyatuna fil madrasah tadi? Nah, adalah aktivitas sehari-hari di sekolah. Maksudnya adalah aktivitas kita sehari-hari di sekolah. Akan tetapi kali ini kita fokuskan pembahasan kita nanti hanya pada mufradat saja. Jadi pembahasan mufradat atau kosakata, kata-kata yang berkaitan dengan pembahasan kita yaumiyatuna fil madrasah. Kita awali untuk mufradat yang pertama, kita akan membahas tentang anwa'ud durus. Anwa'ud durus ini adalah artinya apa? Macam-macam pelajaran. Jadi ini macam-macam pelajaran. Kita harus dapat mengucapkan semua mata pelajaran yang ada di sekolah kita dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, apa saja mufradat ataupun kosakata yang berkaitan dengan anwa'ud durus? Baik, kita lihat satu persatu. Nah, ada Al-Quran hadis. Bagaimana bahasa Arabnya? Adalah darsul Quran wal hadis. Jadi darsul Quran wal hadis. Nah, yang kedua ada aqidah akhlak. Nah, pelajaran aqidah akhlak, bagaimana mengucapkan untuk menyebutkan pelajaran aqidah akhlak dalam bahasa Arab. Nah, ada darsul aqidah wal akhlak. Jadi al-aqidah wal akhlak. Jadi, berikutnya ada pelajaran fikih. Bahasa Arabnya adalah darsul fiqih. Darsul fiqih. Nah, itu. Berikutnya ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nih, bahasa Arabnya darsul tarikh al-hadarah al-islamiyah. Jadi, tarikhul hadarah al-islamiyah. Ini sejarah kedatangan Islam sebetulnya, tapi biasa dikenal di kita itu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Berikutnya, nah ini sudah biasa, yaitu pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah darsul lughah al-arabiyah. Jadi bahasa Arab al-lughah al-arabiyah. Berikutnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Cara mengungkapkannya adalah darsul lughah al-indonesiyah.
Jadi al-lughah al-Indonesiah. Nah, berikutnya ada bahasa Inggris. Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Arab? Darsul lughah al-Injiliziyah. Jadi al-lughah al-Injiliziyah. Tuh. Nah. Berikutnya ada pelajaran matematika. Nah, bagaimana mengucapkan dalam bahasa Arab matematika? Darsul riyadiyat. Ar-riyadiyat. Itu untuk matematika. Berikutnya ada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bahasa Arabnya adalah Darsul ulum at-tabi'iyyah. Al-ulum at-tabi'iyyah. Itu IPA. Nah, berikutnya ada ilmu pengetahuan sosial. Dalam bahasa Arabnya Darsul al-ulum al-ijtima'iyyah. Jadi al-ulum al-ijtima'iyyah itu adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, berikutnya ini masih ada pendidikan jasmani. Ini maksudnya adalah olahraga. Bahasa Arabnya adalah Darsu riyadatul badaniyah. Kalau riyadatul badaniyah, kalau ada darsunya darsu riyadatul badaniyah. Jadi riyadatul badaniyah adalah olahraga. Nah, tuh pelajaran-pelajaran yang harus kita ketahui yang ada di kita dan bagaimana cara mengucapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita hafal mulai dari yang pertama tadi ada Darsul Quran wal Hadis, Darsul Aqidah wal Akhlaq, kemudian ada Darsul Fiqh. Nah, kemudian ada lagi tadi Darsul Tarikh Al-Khadarah Al-Islamiyah SKI. Kemudian ada Ar-Riyadiyat, apa tadi? Matematika. Jadi kemudian ada IPA, Al-Ulum At-Tabi'iyyah. Al-ulum at-tabi'iyyah. Untuk yang IPS al-ulum al-ijtima'iyyah. Bahasa Arab tadi adalah al-lughah al-arabiyyah. Kemudian bahasa Inggris al-lughah al-injiliziyah. Adapun bahasa Indonesianya al-lughah al-Indonesiah. Kemudian tadi masih ada yaitu olahraga, yaitu riyadatul badaniyah. Ini jadi riyadatul badaniyah ini adalah olahraga. Nah, berikutnya untuk ungkapan menanyakan pelajaran. Ini ada beberapa contoh bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan pelajaran atau yang berkaitan dengan pelajaran. Yang pertama ini kita lihat pada tayangan ini ada ayu, pakai ayu tadi. Ayu dars tadrusu. Ayu dars tadrusu. Ini artinya apa? Pelajaran apa yang kamu pelajari? Maksudnya apa yang kamu pelajari? Kalau tulis lengkap, pelajaran apa yang kamu pelajari? Nah, ini jawabnya bebas. Saya belajar fikih, saya belajar Al-Quran, saya belajar matematika dan sebagainya. Jawabannya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Adarusul fikih. Saya belajar fikih. Nah, kalau pertanyaannya ayud dars tadrusu, apa yang kamu pelajari? Pelajaran apa yang kamu pelajari? Dijawab adrusul fikih. Saya belajar fikih. Ayud dars tadrusu, apa yang kamu pelajari? Adrusul lughah al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Nah, berikutnya contoh lagi. Ayud dars tadrusu. Nah, pelajaran apa yang kamu pelajari? Adrusul riyadiyat. Saya belajar matematika. Nah, ini untuk menanyakan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ad-dars atau pelajaran. Berikutnya masih sama, menanyakan pelajaran dengan cara yang singkat menggunakan madza, artinya apa. Tadrusu, kamu belajar, kamu pelajari. Kalau artinya secara lengkap, apa yang kamu pelajari. Madza tadrusu, apa yang kamu pelajari. Nah, jawabannya sama seperti tadi. Nah, ini boleh ada dua macam
cara menerjemahkannya. Apa yang kamu pelajari atau kamu belajar apa, dibolak-balik boleh. Adapun cara menjawabnya masih sama tadi seperti ada adrusu al-fiqih. Saya belajar fikih. Kemudian madza tadrusu? Adrusu al-lughah al-arabiyyah. Apa yang kamu pelajari? Saya belajar bahasa Arab. Dan contoh yang ketiga, madza tadrusu? Apa yang kamu pelajari? Adrusu riyadiyat. Saya belajar matematika. Nah, ini jadi masih sama seperti yang nomor 1 tadi. Ayudares sama madza tadrus. Nah, ini sama, apa yang kamu pelajari. Berikutnya, nah, ada ungkapan atau pertanyaan kam hisotan tadrusu. Ini menanyakan waktu atau menanyakan jumlah jam pelajarannya. Jadi kam hisotan, berapa jam pelajaran, maksudnya seperti itu. Berapa jam pelajaran kamu belajar. Nah, contohnya arti seperti ini. Berapa jam kamu belajar? Maksudnya jam adalah jam pelajaran. Berapa jam pelajaran kamu pelajari? Dijawab. Contoh yang pertama, adrusu hisotan wahidan. Saya belajar 1 jam pelajaran. Kam hisotan tadrusu? Adrusu hisotan wahidatan. Ini menanyakan jumlah jamnya. Nah, berikutnya, kam hisotan tadrusu? Berapa jam kamu belajar? Adrusu hisotaini. Nah, hisotaini berarti saya belajar 2 jam pelajaran. Nah, masih ada lagi satu contoh. Kam hisotan tadrusu? Berapa jam kamu belajar? Adrusu salasa hisosin. Saya belajar 3 jam pelajaran. Tuh. Nah, itu beberapa pertanyaan berkaitan dengan jam pelajaran. Nah, baik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, mufradat yang lain. Kalau tadi berkaitan dengan anwa'ud durus, macam-macam pelajaran, ini mufradat yang berkaitan dengan kata kerja maupun keterangan. Contoh, ini sudah pernah kita bahas sebetulnya, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang sedikit. Contoh ini, yabda'u, masih ingat artinya mulai. Yantahi, selesai. Nakra'u, membaca. Kalau yakra'u membaca, nakra'u kami membaca, akra'u saya membaca. Natahaddas, bercakap-cakap atau bercerita atau berbicara. Nasta'ir, meminjam. Astarih, istirahat. Khisos, jamak dari khisotun. Jadi khisos ini jamak dari khisotun, artinya jam pelajaran. Tadi sudah. Ahyanan, terkadang atau kadang-kadang. Arji'u, saya kembali boleh, saya pulang juga boleh. Adrusu, saya belajar. Jadi, saya belajar. Asifu atau asofu, kelas. Marrotan saniyah, sekali lagi. Jadi marrotan saniyah, sekali lagi. Sekali lagi, saya ulangi, marrotan saniyah, sekali lagi. Nah, ini mufradat yang berkaitan dengan kata kerja atau fiil yang berhubungan dengan yaumiyatuna fil madrasah, kegiatan sehari-hari di sekolah. Tidak akan lepas dari ini. Beristirahat, mulai pelajaran, mengakhiri pelajaran, kemudian pulang, kelas, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari di sekolah. Nah, berikutnya langsung kita tingkatkan pada al-ibarah. Al-ibarah kita kenal dengan arti adalah ungkapan. Jadi ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan yaumiyatuna fil madrasah. Ada apa saja contohnya? Nadrusu sittati ayyam fil usbu. Nadrusu tadi kita belajar sittati ayyam. Nih. Nah, sittatun 6 ayam hari fil usbu, dalam seminggu. Nadrusu sittat ayam fil usbu, artinya secara lengkap kita belajar 6 hari dalam seminggu. Nah, ini penggunaan kata nadrusu lagi dan khisos
Nih, nadrusu hawalai samania khisosin fil yaum. Nah, nadrusu kita belajar hawalai sekitar samania 8 khisosin jam pelajaran fil yaum dalam sehari. Arti secara lengkap. Nah, kita belajar sekitar 8 jam dalam sehari. Nah, berikutnya ada ungkapan nastarih limuddati rubu'u sa'ah. Nastarih tadi apa dalam mufradat kita? Tadi sudah pelajari nastarih artinya beristirahat. Kita beristirahat limuddati selama rubu'u sa'ah 1/4 jam. Jadi arti secara lengkapnya bisa kita lihat, kami istirahat selama 1/4 jam. Berikutnya nastarihu qalilan. Nastarih sama dengan yang atas ini. Nastarih tadi beristirahat. Qalilan ini sedikit, tapi istilah ini biasa kita artikan dengan sebentar. Jadi bukan istirahat sedikit, tapi istirahat sebentar. Artinya kami istirahat sebentar. Ini secara lengkapnya seperti itu. Nah, tadi juga ada tabda'ul istirahah. Tabda'u tadi mulai, al-istirahat istirahat, berarti istirahat dimulai. Nah, ini atau mulai istirahat. Nah, ini untuk ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan yaumiyatuna fil madrasah. Berikutnya masih ada ungkapan lagi di antaranya ini tantahi al-istirahah. Tantahi artinya tadi dalam mufradat disebutkan tantahi artinya selesai atau berakhir. Jadi istirahat berakhir atau selesai. Ini secara lengkapnya istirahat selesai atau berakhir. Yang kedua ada lagi narji'u ila syaf marratan saniyah. Artinya kita tadi narji'u pulang atau kembali, berarti kita kembali ila syaf ke kelas marrotan saniyah sekali lagi. Nah, atau kali yang kedua. Secara lengkapnya artinya kami kembali ke kelas lagi, maksudnya sekali lagi. Setelah istirahat maksudnya ada pelajaran lagi. Naqra'ul qissah fil maktabah ahyanan. Nah, naqra'u tadi membaca, berarti naqra'u kami membaca, al-qissah buku cerita, fil maktabah di perpustakaan, ahyanan kadang-kadang. Ini secara lengkapnya artinya kami membaca buku cerita di perpustakaan kadang-kadang. Nah, berikutnya natahaddas al-arabiyyah jayidan. Nah, natahaddas al-arabiyyah jayidan. Natahaddas bercakap-cakap atau berbicara al-arabiyyah dengan bahasa Arab, jayidan baik sekali. Berarti kami berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dengan baik. Secara lengkapnya artinya, nah, kami bercakap dengan bahasa Arab dengan baik. Berikutnya nasta'irul kutub. Nasta'ir tadi apa? Di mufradat tadi sudah ada. Nasta'ir artinya adalah meminjam. Berarti nasta'ir kami meminjam al-kutub buku. Berarti kami meminjam buku. Nah, nih arti secara lengkapnya kami meminjam buku. Nah, anak sekalian demikian. Nah, ini ungkapan maupun kata mufradat wal ibarah. Jadi kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan yaumiyatuna fil madrasah. Artinya aktivitas sehari-hari di sekolah. Itu tadi kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut, baik cara bertanya maupun jawab maupun ungkapan-ungkapan kalimat yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna fil madrasah. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa nanti dibuka lagi. Ada materi yang berbentuk PDF yang telah Bapak Erna berikan melalui e-learning maupun Google Classroom, atau bisa dibuka bukunya
bab ini Ad-Darsus Tsani bab 2 dalam tema Yaumiyatuna fil Madrasah berada pada halaman 17 buku paket yang terbaru ini. Jadi halaman 17 bisa diulang lagi apabila belum bisa dipahami dari keterangan saya, atau untuk memperjelas kalian bisa lihat buku paket tersebut sambil mengulangi, memutar video pembelajaran ini. Baik, itu saja. Sebelum akhiri, kami mengingatkan lagi, setelah kalian pelajari dengan baik materi maupun video, silahkan nanti dikerjakan tugas-tugas yang Bapak Erna berikan, yaitu penilaian harian 5 sekaligus tugas kompetensi 1 tentang Yaumiyatuna fil Madrasah. Untuk penilaian harian 5 berada di e-learning, sedangkan untuk tugas uji kompetensi 1 tentang Yaumiyatuna fil Madrasah mufradat berada di Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan tugas sederhana yang Bapak Erna berikan. Jangan lupa dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ini saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang yang ahli ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.